yang berulang-ulang. Dia selalu terbangun di pagi hari yang sama. Jadi dia bisa mengingat semuanya di hari itu. Kebangkitan ke-39. Menunduk terhindar dari serangan. Ia bergegas bangun, memakai sepatu dan menghindar. Kemudian bangkit, menunduk untuk menghindar. Setiap ayunan pedang, tepat pada waktunya. Mereka bertarung secara presisi. Perkiraan yang akurat, mudah dihindari. Hanya dengan kaos, ia dapat melawan pedang si penyerang. Ia membuat musuhnya kewalahan. Menjatuhkan pedang itu, setelah ia membanting si pembunuh. Melihatnya mengerang selama 6 detik. Lalu dia membuat kopi, menyeruputnya sedikit, menunggu si pembunuh berdiri. Menyiram kopi itu ke wajah si pembunuh. Kemudian datanglah sebuah helikopter. Ada pembunuh lain di sana, berbekal senjata khusus. Tembakan pertama diluncurkan, menghabisi pembunuh pertama. Setelah 8 detik, tembakan berhenti. Sang aktor keluar dari persembunyiannya, melempar pisau, menancap tepat di kepalanya. Tembakan menjadi tak terkendali. Lintasan perlahan bergerak ke kanan. Sang aktor mengikuti arah lintasan. Apa kesalahannya? Dia tidak tahu. Mengapa di masa pensiunnya ada yang berniat membunuhnya? Dia hanya tahu, helikopter akan jatuh setelah 8 detik. Baling-baling akan jatuh dalam beberapa detik. Benar saja, helikopter meledak setelah T8 detik. Ia melompat dari gedung, mendarat di truk sampah. Anda mungkin tidak tahu, dia belum pernah jatuh ke truk sampah ini 22 kali sebelumnya. Suatu kali, ia terlindas truk, rata dengan tanah. Ini sangat mengerikan. Selanjutnya dia pergi untuk merampok mobil sport. Toh dia bangkit berkali-kali, membuatnya tak beretika sama sekali. Ketika merampok mobil sport, pemiliknya akan meneriakkan kalimat yang sama setiap saat. Seseorang merampok mobilku. Tapi tidak ada yang datang untuk menyelamatkannya. Kemudian kacamata hitamnya direbut oleh pemeran utama. Kemudian datanglah serangan ketiga. Mereka adalah Sister of the Gunslinger Flower. Sang aktor harus segera kabur. Dia dibunuh oleh kakak beradik ini 4 kali sebelumnya. Bukan hanya mereka. Hari itu, dia akan menghadapi setidaknya 7 serangan pembunuh. Dia terbunuh 2 kali oleh bom ini. Pria yang mirip dengannya ini telah membunuhnya berkali-kali. Dibunuh 8 kali oleh gadis ini dengan pedangnya. Dia telah membunuh orang lain juga. Namun wanita ini terlampau kuat. Sering kali lolos dari pandangan. Menggorok leher sang pemeran utama. Juga mendahuluinya setelah level pertama. Sangat menyebalkan. Pemeran utama terkadang lari bersembunyi dari kejaran para pembunuh. Dia sama sekali tidak menyelidiki apa yang terjadi padanya. Tidak mencari tahu mengapa sekelompok pembunuh datang kepadanya. Malah datang ke bar, minta pelayan bar memberinya 2 botol arak terkuat. Menyukai rasanya, ia minum sampai pagi. Sebenarnya dia mencoba melawan, tapi ada terlalu banyak pembunuh yang terlalu kuat.
retribution. Oh yeah, we want retribution. Yeah, we ran out of patience. Boil your love with the cold hard hatred. I can feel the vibration. Feet in the streets, it's a new sensation. I wanna break faces on the pavement. I wanna make greatness look complacent. Adrenaline awakened, I can taste it. We can make an impact, grab and then take it. Like a disease, bring them to their knees. Pay for their deceit. Breathe just like a weed, spread into the streets. It's time to make them bleed. 'Cause we just want retribution. Let's go light up the darkness. Make true of an empty promise. Flip cards into weak and harmless. Take to the streets and turn them to a mosh pit. 'Cause we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Seksi sekali. Ia tidak bisa menyerang sama sekali. Gadis samurai itu memotong pistolnya. Lalu ia memenggal pemeran utama pria. Kebangkitan ke-152. Ia menggunakan senapan mesin, menembak brutal ke arah gadis samurai. Tapi dia masih menghindari semua peluru. Dia ditusuk dan dipenggal. Kebangkitan ke-153. Ia menggunakan senapan laras panjang. Masih saja tidak bisa mengalahkannya. Masih tanpa kepala. Ini akan menggila. Setelah mati 20 kali, ia akhirnya mengerti. Kamu tidak bisa mengalahkan gadis samurai dengan pistol. Harus dengan pedang, maka ia mengambil satu pedang. Pemenang kejuaraan dunia berturut-turut, Master Ilmu Pedang Wudang Cina. Sang aktor memohon untuk mengajarinya menggunakan pedang. Dia sangat tulus. Akhirnya dia setuju. Awalnya mereka menggunakan tangan sebagai pedang. Mengerti triknya dulu. Sang guru menghajarnya dengan cepat membuatnya kewalahan. Hari berikutnya, pemeran utama bunuh diri lagi. Lalu mendatangi sang guru untuk minta diajari. Secara bertahap, ia pun mengerti ilmu pedang. Dia bisa mulai menggunakan pedang kayu, tapi masih kewalahan menghadapi serangan. Perlahan-lahan, momentumnya semakin stabil. Kebangkitan ke-174. Dia sudah bisa melakukan beberapa jurus dengan guru. Saya tidak tahu berapa kali setelah kebangkitan, dia bisa melawan sang guru dengan pedang sungguhan. Setelah 7 pukulan, dia mengalahkan gurunya. Keterampilan ilmu pedangnya sudah sempurna. Penghargaan untuk kelulusannya. Kemudian dia mencapai level boss. Ia menemui si gadis samurai lagi. Si aktor utama meletakkan senjatanya, mengambil pedang di dinding. Pertarungan bos secara resmi dimulai. Si gadis samurai terbang lagi. Tapi ia stabil seperti gunung Tai. Dua pedang saling beradu. Ia memotong rambut si gadis. Ini untuk memenggal kepalaku puluhan kali. Mereka bertarung dengan seru. Pemeran utama menyimpan tangan kiri di belakangnya. Ia mengayunkan pedang hanya dengan tangan kanannya.